Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kajian kultum kita dari kitab karya Imam Al-Ghazali tentang muhasabah atau introspeksi diri, di mana objek atau sasaran yang perlu dimuhasabah adalah anggota badan kita, mulai dari lisan, mata ditujukan untuk apa, dan kaki diarahkan kemana. Pada alinea berikutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang perut. Nah, ini menarik ini. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal batanu fayukallifuhu tarkasyarahi wa taqlilal aqli minal halal. Adapun perut harus kita introspeksi dulu, harus kita muhasabah juga. Hendaknya seseorang menekan atau memaksa untuk meninggalkan yang namanya asyarah. Dalam bahasa kita itu rakus. Wa taqlilal aqli minal halal, dan sedikit makan dari yang halal. Nah, ini masalahnya berat itu. Kalau yang haram itu kan udah pada paham kita, Mas Toto, ya. Ini ada makanan enak, namun itu oleh Imam Al-Ghazali untuk agar kita mengendalikan nafsu makan, karena dampaknya tidak baik. Ada ungkapan dalam Islam itu bunyinya seperti ini: al-bad'nu ra'sud da'i wal ihtima'u ra'sud dawa. Perut itu adalah sumber penyakit. Perut itu adalah sumber penyakit. Artinya makanan yang ditampung oleh perut itu akan berpengaruh kepada seseorang. Contoh nih, sederhana nih. Saya punya emak saya di kampung itu anti jangan santan. Istilah Jawa itu santan apa ya? Sama ya, santan ya. Lama kan nggak makan sayur santan. Tiba-tiba ada hajatan di tetangganya, Pak Del. Kemudian yang namanya orang kalau ketemu makanan itu biasanya kan lupa. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian pingsan. Yang namanya orang tua usia 70 tahun ya, kalau pingsan ada pendamping. Lagi jalan tiba-tiba geliyang, Pak Hamzah. Geliyang terus jatuh, pingsan. Itu pas masih beruntung ya, alhamdulillah jatuhnya masih di depan rumah. Nah terus saya dikabari, kan panik juga kalau ada apa-apa, saya dikabari. Nah terus setelah sadar saya tanya, kenapa sih mak? Nah, kalau Jawa Timuran kan, moro-moro geliyang, tiba-tiba geliyang. Nah makan apa? Nggak tahu tuh. Nah terus kelihatannya makan sayur santan tadi. Jadi ternyata santan itu bisa memicu apa namanya? Bikin naik darah apa enggak tuh itu santan itu ya, Pak Del ya? Ya, darah tinggi apa itu? Kolesterol langsung gelap jatuh. Nah ternyata apa yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh kepada kesehatan. Nah, dikatakan tadi perut itu adalah sumber penyakit. Kalau kita mampu mengontrol apa yang masuk di dalam perut, insya Allah stabil, sehat. Tapi sebaliknya kalau nggak kontrol, yang namanya lama nggak ketemu sayur santan, Pak Pri, ya kan? Terus ketemu temennya yang namanya di kampung itu kalau lagi hajatan kan makannya enak, ya kan? Terus makan lagi, pulang, langsung nah, itu terus demikian. Jadi sementara perut itu sumber penyakit, artinya segala sesuatu yang masuk ke perut kita itu berpengaruh dan berpotensi negatif atau positif. Kemudian wal ihtima'u ra'sud dawa. Sementara ihtima atau bahasa sekarang itu diet, nahan diri, itu adalah sumber kesembuhan. Jadi sumber apa? Kesembuhan. Contoh nih, ini biasanya jemaah masjid udah tahu. Puasa itu sunnahnya bukannya pakai apa, Mas Soto? Hah? Wah, itu semuanya kan udah tahu teorinya. Akan tetapi orang Indonesia khususnya Jakarta kalau nggak kena gorengan itu katanya nggak mantep. Nah terus ngeles, Pak Ustadz. Memang sunnahnya itu apa namanya pakai kurma, tapi wajibnya pakai gorengan katanya. Loh, ini kalau orang sudah pinter kayak gini nih, ya udahlah terserah lah, ya kan. Minimal kita konsumsi kurma dulu. Adapun gorengan itu entarlah, masa apalagi yang namanya anak-anak. Es degan, sirup, segala macam yang dingin-dingin, habis itu hajar gorengan, itu sepiring bisa habis itu, ya. Kenapa Kang Rohman kok senyum-senyum? Itu berarti pelaku gorengan itu, ya kan? Patut dicurigai kalau senyumnya kayak gitu, ya kan? Nah, jadi
yang masuk ke dalam perut kita itu berdampak macam-macam, maka seleksi, karena yang namanya kesehatan itu sangat mahal. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali demikian. Hendaknya kita, apalagi yang usia udah 40 tahun ke atas itu, udah nggak usah macam-macam Mas Soto, secukupnya aja. Ntar kalau spekulasi macam-macam, masuk rumah sakit itu mahal sekarang. Iya, kalau langsung ditangani, kadang dipimpong BPJS lagi, kesono lah, dirujuk ke sini lah, kan pusing tuh, ya kan? Mending sehat, nahan diri. Mudah-mudahan kita bisa kontrol makanan yang masuk ke perut kita sehingga kita sehat. Kalau badannya sehat, semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal soleh, akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.